Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Putri Rahayu, mahasiswi akuntansi Universitas Andalas tahun 2016. Yang saya hormati Ibu Snaroza selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang. Perkembangan ekonomi pada era globalisasi seperti sekarang ini memicu perusahaan-perusahaan semakin fokus terhadap isu-isu sosial. Selain berusaha meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan juga dituntut bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar perusahaan. Untuk menyelaraskan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan di sekitar perusahaan, maka perusahaan dapat mewujudkannya dengan menerapkan CSR. CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ketimbangan sosial serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Semakin banyak perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, maka semakin tinggi juga citra perusahaan yang nantinya juga akan mempengaruhi terhadap kinerja keuangan itu sendiri. Kinerja keuangan merupakan tolak ukur bagi perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, yang mana dapat dijadikan evaluasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran kondisi dan keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan yang dapat dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan serta prestasi keuangan pada waktu tertentu. Di Indonesia, kewajiban melaksanakan CSR tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam akan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pelaksanaan CSR menciptakan penghematan yang sehingga dapat meningkatkan laba. Laba merupakan salah satu ukuran dari kinerja keuangan. Menurut Silalahi dan Lilis pada tahun 2017, dalam melaksanakan CSR dalam waktu yang lama akan memicu rasa kepercayaan terhadap masyarakat terhadap perusahaan. Kondisi seperti ini akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Maka dari itu CSR tidak selalu dipandang sebagai tuntutan dari masyarakat, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam dunia bisnis. Selain itu, perkembangan bisnis juga berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya perusahaan pesaing yang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak diragukan lagi. Maka dari itu, persaingan yang cukup tinggi ini menuntut perusahaan untuk berjalan seimbang. Salah satunya yaitu dengan cara penerapan Good Corporate Governance. GCG merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta stakeholders lainnya. Menurut Hamdani, pada tahun 2016, penerapan GCG akan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang tepat, serta perbuatan yang menguntungkan yang akan meningkatkan nilai yang terdapat pada kinerja keuangan. Maka dari itu, diharapkan perusahaan yang menerapkan GCG dapat memberikan informasi yang transparan terhadap pemegang saham. Maka dari latar belakang yang telah dijelaskan, untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sebelumnya, akan dilakukan penelitian kembali dengan variabel, periode, dan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini akan meneliti pengaruh CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2018. Perusahaan pertambangan ini dipilih karena perusahaan ini yang paling memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan serta dampak negatif akibat kegiatan operasional perusahaan, serta perusahaan ini juga memungkinkan akan berkembang lebih besar lagi. Maka dari latar belakang yang telah diuraikan tadi dapat dirumuskan permasalahan antara lain bagaimana pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan, bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan,
bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, serta bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan, untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan, untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, serta untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Manfaat dari penelitian ini antara lain manfaat akademis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan kajian di masa mendatang terkait analisis pengaruh tingkat pengungkapan CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan pengaruh tingkat pengungkapan CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya masuk pada bab 2, yang pertama yaitu ada landasan teori. Ada beberapa teori-teori yang mendukung saya dalam melakukan penelitian ini. Dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya itu masuk kepada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang saya jadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama ada Gantino dan Rizal pada tahun 2016, Barita dan Parengkuan pada tahun 2017, pada tahun 2018 ada Azima dan Sitorus, dan yang terakhir pada tahun 2019 ada penelitian dari Sari dan Ulfa. Nah, selanjutnya masuk kepada pengembangan hipotesis. Setelah pemaparan teori-teori tadi dan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, setidaknya dapat diputuskan 4 hipotesis yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Terdapat 4 variabel independen yang nantinya dilihat apakah berpengaruh terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada slide berikut. Nah, selanjutnya masuk kepada bab 3, metode penelitian. Pada slide dapat terlihat yang pertama ada desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang menganalisis data sekunder. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur menggunakan return on asset. Variabel independen pada penelitian ini terdapat 4 variabel antara lain CSR, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. CSR pada penelitian ini diukur menggunakan 91 indikator yang terdapat pada JA-J4 dengan metode checklist. Perhitungan CSR dilakukan dengan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR yang diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0. Selanjutnya untuk variabel Dewan Komisaris diukur menggunakan banyaknya jumlah anggota Dewan Komisaris. Untuk variabel Dewan Direksi diukur menggunakan banyaknya jumlah anggota Dewan Direksi. Dan untuk variabel Komite Audit diukur menggunakan banyaknya jumlah anggota Komite Audit. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang didapatkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2018. Populasi dan sampel. Populasi penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan dengan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk menentukan sampel pada penelitian ini digunakan metode purposive sampling. Selanjutnya metode analisis data. Yang pertama analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya itu uji asumsi klasik. Sebelum melakukan uji hipotesis, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memadai untuk dianalisis. Ada beberapa uji yang terdapat pada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen yang terdapat pada penelitian telah terdistribusi normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan kolmogorov Smirnov. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas saling berkaitan atau tidak. Selanjutnya uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Darwin-Watson. Selanjutnya uji regresi linear berganda. Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji F, uji R-square, dan uji T.
Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, berikutnya yaitu deskripsi objek penelitian. Pada saat berikut dapat dilihat terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan sampel. Setelah dilakukan beberapa proses seleksi dalam pemilihan sampel, maka diperoleh 36 perusahaan dan 144 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk kepada analisis statistik deskriptif. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa data tersebar dengan baik. Hal ini dapat dikatakan karena tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan antara nilai min dan standar deviasi. Selanjutnya masuk kepada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Pada tabel uji normalitas berikut dapat terlihat bahwa signifikansi yang diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,063, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Pada tabel uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VF lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Nah, uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson menunjukkan angka 1,286 di mana nilai tersebut berada di antara min 2 dengan 2, yang artinya dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi dalam model persamaan regresi. Nah, selanjutnya masuk kepada analisis regresi linear berganda. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa konstanta bernilai negatif 5,921. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan sebesar negatif 5,921 terhadap kinerja keuangan apabila jika semua variabel independen dianggap konstan. Begitu juga dengan variabel yang bernilai negatif seperti ukuran komite audit. Pada variabel yang bernilai positif, salah satunya itu seperti pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pengungkapan CSR naik satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 7,720. Selanjutnya masuk kepada uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji R-square. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa hasil nilai R-square sebesar 0,120 atau sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 12% kinerja keuangan dipengaruhi oleh pengungkapan CSR, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sedangkan sisanya sebesar 88% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Nah, masuk kepada uji hipotesis yang kedua yaitu uji F. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F berada di bawah 5%, yaitu sebesar 0,000. Dan nilai F hitung sebesar 5,853, lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 2,44, yang artinya HA diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, selanjutnya masuk kepada uji hipotesis yang terakhir yaitu uji T. Pada tabel hasil uji T berikut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pengungkapan CSR sebesar 0,092, yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai T hitung sebesar 1,697 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,97. Hal ini berarti H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya untuk ukuran dewan komisaris, nilai signifikansi sebesar 0,401, yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai T hitung sebesar 0,843, yang berarti lebih kecil dari nilai T tabel. Hal ini berarti H2 ditolak, yang dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk ukuran dewan direksi, nilai signifikansi sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05.
Sedangkan untuk nilai T hitung sebesar 2,715 yang berarti lebih besar dari nilai T tabel. Hal ini berarti H3 diterima, ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir untuk ukuran komite audit nilai signifikansi sebesar 0,967 yang berarti lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai T hitung sebesar negatif 0,041 yang berarti lebih kecil dari nilai T tabel. Hal ini berarti H4 ditolak, yang dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan berikut merupakan kesimpulan hasil uji T yang dapat dilihat pada slide berikut. Nah, selanjutnya masuk kepada bab 5. Setelah dilakukan pengujian dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin banyaknya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan ROA secara signifikan. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan CSR tidak begitu mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh laba, sehingga tidak begitu memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan tingkat interpretasi pengungkapan CSR pada perusahaan masih tergolong rendah, serta implementasi pelaksanaan CSR juga belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing item yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan dengan menggunakan indikator GRI G4. Selanjutnya yaitu ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya proporsi Dewan Komisaris tidak begitu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan dan hanya bertugas mengawasi kinerja Dewan Direksi, serta juga hanya memastikan bahwa Dewan Direksi benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki campur tangan yang lebih dominan dalam hal keuangan. Untuk ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi proporsi Dewan Direksi akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi proporsi Dewan Direksi, maka pengelolaan dan koordinasi akan semakin baik, dan hal tersebut juga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena seluruh komite audit, baik banyak atau sedikitnya jumlah proporsi dari komite audit, memiliki tugas yang sama. Selain itu, banyak atau sedikitnya jumlah dari anggota komite audit tidak akan menjamin keefektifan dari kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Selanjutnya masuk kepada keterbatasan penelitian. Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan saja. Yang kedua, pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di B pada tahun 2015 sampai 2018, masih sedikit indikator yang digunakan dalam mengungkapkan informasi CSR yang sesuai dengan indeks GRI G4. Dan yang ketiga, koefisien determinasi pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA sebesar 12%. Nah, berdasarkan kesimpulan dan terdapatnya beberapa keterbatasan yang telah dijelaskan tadi, maka didapatkan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya terfokus pada satu sektor saja. Diharapkan pada perusahaan agar dapat meningkatkan serta lebih memperhatikan pengungkapan informasi CSR yang lebih komprehensif. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan ataupun menggunakan variabel-variabel lainnya. Yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain dalam pengukuran kinerja keuangan.
Baiklah, sekian dari presentasi seminar hasil saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.